itu di sini. Yang penginapan heula mah tuang heula tuang nya ya seorang dia heula ATM heula Barang mobil sama mobil pak beli naon? nyari ATM ATM di Lembang. di mana? Di ditu Oh di itunya mohon. kapungkur mah aya di Aya di dieu kapungkur mana ngalih naon. aduh pindah ATM lagi anu tadi Di nu aya tempat karcis. nya anu tadi KRI-nya. mari nyekel caser teh namanya ka ATM heula gitu ka Lebak yang tadi oh iya tuang heula emang iya tuang heula ayo penginapan Tuh gede tuh. Nah. Boleh dihadap itu laut sih. naon penginapan pak Mohon. Nah, di kali dia. nya nya penginapan sabaraha pak bisa transfernya bisa alamat alam aya ASEAN tuh pak Kan. Aya nama teh enten ieu naon teh cair bau. oh bau Nuhun. tuang heula wae gitu nya Biru sih gitu. itu tuang heula we lah tuang heula we nya ke pak tuang heula apa Aya ASEAN. nya Tak iya ASEAN. Oh, Gimana etan. tuh? Itu tuh ASEAN bau mah. Gimana tuh saya cai liang cai sumur. oh nya tapi aya ASEAN nya Aya. sabaraha di dinya pak Yang karoskeun pengaruh kene. nya jadi me kantong simpenan heula gitu nya Aman. 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 kan rek makal iya kan atuh naon Satu ali. Takamonu itu tuh atuh aya Aya paling mana ini ente ka penginapan Iya ka dia. oh ka dieu Mana? Mana itu coba? Mana dia? Ditrekeun asena. Alasan apa menuju reda ieu China. Anu sakali makan kena irigasi. nya Iya. Ya anu baca cik asena dia. cik kan sabaraha pak Kayak ulang tahun. Aya harus kena mah. alah sih Mana? tetap lah me isu piring nyase gitu hurungkeun cik asera
Urung asin urung. Dogasin ieu Mahmud ya. Ubah. jadi ikut dogasin di Mana ya? Dek? mana ya? Sok ya. Balakan atuh. Kaya geus datang sangu. Datang sangun mah halut-halut. Lokasi mah tuh jeung soto. Itu bisa ditambung. Nah, bisa. Di Mahmud jeung ketannya. Sama Dogasin ketan. Nah, ketan halut kene. Ketan bakar segar. Akhirnya orang cas baterai cas. Berarti daharan ke mobil mau barang-barang angkat. balik ke bukti. Nah, tahun lagi dasar goreng kumpul. Beda acara Kerupuk Ran kerupuk yang aqua. Merang kieu. Redang. Rek make endog asin. Rek make endog asin mah. Mari sebagai endog. Oh, tilu. Rek make endog mah. Mana kono? Oh nya. Mang. Ayo no asin, pakai no asin. Pak. 5 Ibu. Oh, sana ya. Hahaha. Ayo Mang. Ayo. Ran ka mobil heula we Ran. Segala ribu-ribu kita lebih. Saimbang kieu lu. Gambar tuh gojang. Ji.
cara wirita sih tapi masih dikit kayaknya lepas tangannya dikira diharap otomatis dari mah ngarekamnya najan parum oge Otomatis. Oh, jangan pakai minyak. Oh, udah dan Dari mana Ada. mau jarah, lapor tamu jarah. iya lah program. Ya lapor. Ambil dulu sendiri aja. Yang jangan silakan lapor. Tarik keluar. Baik jajan. Oh, ada semua. Alhamdulillah. Terima kasih Mas ya, nggih, hatur suwun. Mudah-mudahan kumpul ya, Pak. Jangan kemana Mas? Silakan kotak amal jariah untuk kelancaran pembangunan Masjid Al-Fadli yang ada di sekitar Karamatang Pamasahan. Barangkali di antara para tamu ada yang mau menyisihkan sebagian dari rezekinya, telah kami sediakan kotak amalnya. Dari mana coba Pak? Cuma Benten ya? Bandung Bandung Selamat datang mudah-mudahan kebaikan para tamu
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga silakan sambil berdoa sambil beramal untuk kelancaran pembangunan Masjid Nurul Huda yang ada di wilayah Karomat dan Masalah. Dari mana deh? Bandung, Pak. Alhamdulillah. Ngesut eta. Teger. Shoot. Untuk pelancarannya pemain musola kebetulan musola sedang dibangun ibu badai buat amal kebaikan kang musola kelulusan lokasinya sudah dibangun badai nyimpen amal kebaikan amal solehnya kotak amal terus di pinggir jalan ke bawah. Satu tanyakan lagi nyampe ke benar atur nuhun matur suwun sing diijabah kumaha pelancarannya dilancarkan turun jalan dilancarkan rezekinya amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Satu tanyakan lagi nyampe lokasi gua pemijat. Banyak. Punten. Om, mana tadi tinggalin? Nanti mau kertas? Ya, bentar. Enggak. Lumayan, lumayan kan jam. Oh, rumah arah nama.
Om, tadi di stok lah. Lumayan tuh tadi. Jadi itu dinamik dulu. Oh, di mana? Di Bandung, Pak. Wah. Lampuran, nanti nyekol lampu. Pak istihdam teh di dia mah. Aku ditutup heula nih. Sewa heula. Hah? Sewa heula. Oh, saminggueun sewa we. Oh. Oh. Tempat tapaknya, tempat tapakannya. Yuk. Tempat pertapaan. Ayah gua nu paragi ka Mekah sebelah mana Mang ya? Oh itunya. Mobil kerangkeng. Naon ieu euy? Tina bau kieu euy. Nya.
Udah lagi. Bonon dia. Iya. Lain gas, euy. Lain gas. Kita ya. Ini merupakan tempat kholwah dan tirakat para wali terdahulu. Banyaknya. Dia mah istilah asli, Bu. Istilah asli masalahnya. Ieu teh dieu ka dieu teh. Jauh ieu teh mah disaleur harapna. Oh, gitu. Heeh. Salah jeropis tahun 2016 tadi ka dieu. Jadi tanah yang dipijak ini sudah tidak asli karena ada penambahan tanah di sini. Sudah diuruk. Karena seharusnya antara tebing dan tanah ini jaraknya tinggi atau jauh. Jum. Yo ngapa rutus ah? Nah, ini kelawar semua nih. Di atas kelawar. Iya Bang, apa jalur? Sok sa, terang dulu. Bisa dilihat ya di atas. Ini kelawar darah, bukan pemakan biji-bijian. Hah. Ah. Hah? Ya tadi. Di sini terdapat banyak celah-celah gua kecil. Sekarang posisi gua sudah kosong, yang ada hanya tim atau orang-orang kita saja. Karena untuk masuk ke sini dibatasi atau per kelompok atau per rombongan. Jadi kalau mau masuk rombongan harus nunggu keluar dulu rombongan sebelumnya. Sorot gitu. Kita tidak tahu ini apa ya. Ada celah ke dalam. Celahnya cukup besar. Ini juga ada. Ini ke sana 1, 2. Celah besar 2. Kita tidak tahu untuk apa itu. Mungkin tempat bertirakat dulunya ya. Dan di sini sebenarnya ada 2 gua. Selain gua Safarwadi, ada juga gua Mujarob. Konon gua tersebut tempat singgahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu janganlah kaget, di wilayah Tasik banyak wali-wali berkedudukan tinggi. Karena memang dulunya Syekh Abdul Qadir Jailani singgah di sini, di gua Mujarob tersebut.
Sepertinya di dalam ada yang tirakat juga. Ini licinnya bukan main ya, ini tanah lumpur. Cai naon? Cai Kejayaan. Kejayaan. Anu berapa ini? Oh, ini. Kahuripan. Alur naon, tempat naon? Oh, masjid. Masjid apa? Nah, ini masjidnya ya. Ada masjid di dalam gua. Masjidnya para wali. Oh iya, iya bangnya. Ini merupakan goa yang konon tempat para wali menuju Mekah lewat sini. Ya, dengan karomah, dengan keilmuan mereka bisa sampai ke Mekah hanya lewat celah gua ini. Iya, kerangkeng. Dan tentunya bukan untuk ditiru, karena mereka sampai ke sana bukan semata-mata lewat celah gua, tapi dengan karomah dari Allah Maha. Hah? Seperti tempat tirakatnya gitu. Nah, tuh. Ini sepertinya tempat tirakat. Karena ada satu tempat kecil. Ya, assalamualaikum. Saya gila ya. Ini tempat kecil. Hanya untuk satu orang. Ini juga Mang Inon Mang. Sini masih luas ya. Hah. Mana? Ini lalu mati rakat. Ini tempat halwa.
Ini tempat rapat. Nah. Oh masih jauh ke sana ya. Wow. Itu masih jauh banget, kita nggak mau urusan. Dulu teh ngomong misalkan apa sih jauh. Pimpinannya duduk di sini gue. Oke. Rapat. Jadi dia para wali mulainan. Jadi ini merupakan tempat rapat para wali terdahulu untuk merumuskan suatu masalah. Kalau zaman sekarang mungkin Basul Masail. Pimpinan rapatnya di sini, wali paling tinggi makomnya di sini, dan seluruh mustami berada di sini. Kenapa harus di gua, tidak di bangunan lain? Kita harus melihat waktu. Ya, waktu pada masa itu, pada zaman itu kita harus melihat keadaannya seperti apa. Sehingga penempatan gua sebagai tempat tirakat, tempat khalwah, uzlah, dan juga tempat merumuskan suatu masalah, itu tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena kita melihat waktu. Zaman itu mungkin belum semudah sekarang dalam mendirikan bangunan. Ya. Dan ini mimbar untuk adzan. Mimbar untuk adzan. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Di sini panas ya, panas sekali. Panas. Masih ada celah. Gua merupakan tradisi khalwah dan tradisi uzlah para hukama. Karena di dalam kitab-kitab hikmah banyak syarat-syarat yang mengharuskan kita uzlah atau tirakat di gua. Begitu ya. Engap. Assalamualaikum ya ahlul wilayah. Lanjut ke pembahasan gua tadi ya. Gua juga merupakan tempat Nabi Muhammad menerima wahyu. Nabi Muhammad tidak menerima wahyu di masjid, tapi di gua. Kenapa? Karena gua di Indonesia selalu diidentikan dengan mistis, jin, dan lain sebagainya. Sedangkan gua di dalam budaya Islam diidentikan dengan tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang hening. Karena lazimnya gua itu berada di tebing-tebing yang jauh dari pemukiman atau penduduk. Oleh karena itu di dalam Islam gua diidentikan sebagai tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari kehidupan, dan sebagai tempat untuk menyendiri atau mengheningkan diri. Jika memang dalam waktu singkat namanya adalah khalwah, dan kalau dalam waktu yang panjang namanya uzlah. Ada perbedaan antara khalwah dan uzlah, nanti kita jelaskan. Ini tadi ke sana masih panjang, ke sana ini masih panjang, ke sana masih sangat panjang, cuma saya tidak berani. Kenapa? Karena nggak tahu ujungnya sampai kemana. Saya takut tersesat. Masih mending kalau tersesat di alam kita. Kalau tersesat sampai ke alam lain bagaimana? Loh kan katanya Kang Said bisa ilmu gaib ini itu kosong segala macam. Masa takut tersesat? Ya memang betul. Justru kalau kita merasa kita tidak bakal tersesat karena kita menguasai ilmu, itu merupakan bentuk kesombongan. Kita meyakini kita akan selamat karena kita punya ilmu. Nah, itu merupakan bentuk pongah, bentuk kecongkakan, bentuk kesombongan, merasa bahwa ilmunya bisa menyelamatkan dia. Jadi tetap meskipun kita punya ilmu sebanyak apapun, meskipun kita punya senjata sebanyak apapun, tetap kita harus berhati-hati.
kita harus mengutamakan kaidah fikih. Jadi jangan mentang-mentang kita bawa senjata, jangan mentang-mentang kita punya ilmu kebal, sudah tahu di jalan itu ada begal masih tetap lewat situ. Jangan begitu, meskipun kita punya ilmu kebal, punya banyak senjata, meskipun kita punya banyak ilmu-ilmu yang bisa melindungi diri kita, tapi tetap kalau kita sudah mengetahui daerah itu berbahaya, jangan didatangi. Ya, begitu. Jadi itu ada yang namanya kasab lahir, kasab batin. Kasab batin itu adalah nomor 2 setelah kasab lahir dilakukan. Ilmu kebal merupakan kasab batin. Kasab lahirnya apa? Menghindari hal-hal yang berpotensi membahayakan. Ilmu-ilmu kosam segala macam itu adalah kasab lahir apa? Bukan kasab lahir, ilmu-ilmu dan lain sebagainya itu kasab batin agar kita tidak tersesat di gua. Ya. Tapi kasab lahirnya tetap kita harus menghindari jalan-jalan yang tidak kita pahami, tidak kita ketahui. Nah, ini asap nggak tahu dari mana nih. Ya, jadi kasab lahir harus dilakukan. Kasab lahir menghindari hal-hal yang berpotensi membuat kita tersesat. Kasab batinnya kita harus mengantisipasi. Kita harus memiliki doa, memiliki ilmu yang bisa mengantisipasi saat kita tersesat. Begitu ya. Banyak anak-anak ya. Kalau ada anak-anak kita senang ilmu, senang wirid, senang puasa, jangan dilarang. Daripada mereka senang fashion week di jalanan, daripada mereka senang main ke klub malam, mending dimasukkan saja ke tempat tirakat. Yuk. Oh, paling bawa tim apa? Hah? Atas. Aman. Atas kepala gitu. Keren bro. Bocil-bocil di sini mainnya ke goa. Tirakat. Ya Pak. Seksi banget Mak. Si banget Mama. Ji. Mau apa itu? Ada yang mau pakai lupa sama di Bang. Ini mata air kehidupan.
Siap. Pak, itu teh ke mana Pak? Ujungnya Pak? Di sana kayaknya. Tembus sana. Oh, tembus di mana Pak? Parah kayaknya. Oh, barat. Oh, bakalan itu. Oh, ini pintu keluar. Mau tradisional tradisi kan tadi itu. Dijual di mana sih Mak? Dijual di mana? Di Luhur. Oh, di Luhur. Dan sini lawan itu. Ini di Lawang. Ya kan motor gue. Ini pintu keluar ke arah kanan. Cuman karena tadi kita simpan sendal di pintu masuk, mau nggak mau kita harus keluar lewat jalan dari mana tadi kita masuk. Ya. Setelah ini kita akan lanjut ke makam Syekh Khotib. Syekh Khotib naon tadi teh Mang? Syekh Khotib naon tadi teh? Limbar, Hah? limbar. Syekh Khotib naon tadi teh Mang? Syukur. Muahid. Muahid. Pemasalahan. Nah, sekarang kita lanjut ke makam Syekh Khotib Muahid. Tempat tersebut dikenal dengan pemasalahan. Sejarahnya, kenapa bisa disebut pemasalahan? Karena dulu di sana tempat berkumpulnya atau berdiskusinya orang-orang untuk memecahkan masalahnya. Ya, orang yang punya masalah masalah ekonomi, masalah hidup, datang ke sana berdiskusi dengan syekhnya, meminta petunjuk dan arahan harus bagaimana dan seperti apa.